Halo teman-teman, akhirnya kita ada di pertemuan yang keempat, yaitu tentang cara membuat web profile menggunakan Google Site. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi fiturnya, yaitu dengan penamaan fitur materi pelajaran. Ini jadi awalnya kita desain bahwa ada menu about us, kemudian ada menu resume, nanti ada beberapa informasi di menu resume ini, experience, education, innovation, dan ada menu blog. Nah, di menu blog ini nanti akan ada beberapa menu untuk disisipkan artikel atau materi pelajaran, dan di akhir ada menu kontak us. Nah, karena desainnya berubah, maka kita akan ulas kembali bagaimana desain dari web profile yang kita buat. Awalnya, desain yang kita buat itu seperti ini. Jadi, hanya ada menu about us, resume, blog, dan contact us. Nah, tapi karena kita akan menambahkan fitur artikel, maka saya ubah menjadi seperti ini. Jadi fitur artikel ini ada di bawah blog. Jadi ketika diklik laman blog, maka nanti ada beberapa pilihan artikel. Dan nanti ini akan terkait, misalkan di blog ini bisa masuk ke artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, atau mungkin artikel ke N dan seterusnya yang nanti bisa teman-teman buat. Nah, ini perubahan desainnya. Sekarang mari kita praktikkan bagaimana membuat artikel ini di laman Google Site profile yang kita buat. Teman-teman bisa buka di laman sites.google.com. Nah, nanti akan tampil kumpulan project site yang sudah teman-teman buat. Ini file my profile atau site my profile yang kita buat 3 pertemuan yang lalu. Nah, tampilnya masih seperti ini. Jadi kalau diperhatikan previewnya, ini ada laman foto tentang identitas kita, kemudian ada menu about us, resume, blog, dan contact us. Jadi kalau diklik resume, nanti akan mengakses ke menu resume. Kalau diklik blog, nanti akan masuk ke menu blog. Kalau diklik kontak, nanti akan masuk ke menu kontak. Nah, sekarang kita akan mengisi laman blog ini. Jadi di laman blog ini harapannya nanti ada beberapa link artikel yang sudah kita buat. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita praktekkan bareng-bareng. Jadi teman-teman, saat kita akan membuat sebuah laman posting, teman-teman bisa memanfaatkan fitur halaman yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, di sini sudah ada 4 halaman, ada halaman muka, halaman resume, blog, dan kontak. Nah, jadi teman-teman cukup klik saja tombol tambah yang ada di bawah ini, nanti akan tampil menu halaman baru seperti ini. Klik saja di sini ya. Nah, seperti ini halaman baru. Sebut saja artikel pertama kita, misalkan saya akan berikan topik tentang komponen resistor. Lalu klik selesai dan perhatikan tepat di bawah blog ini ada satu halaman baru namanya komponen resistor. Nah, teman-teman bisa menjadikan halaman ini menjadi subbagian dari laman blog ini. Caranya tarik aja ke laman blog. Nah, seperti ini. Kemudian dilepas. Nah, maka ini akan menjadi sub. Kelebihannya berhasil membuat satu halaman untuk posting artikel. Nah, selanjutnya teman-teman cukup mengisi saja kontennya akan diisi dengan apa. Baik, kalau saya akan buat judul dulu. Nah, di sini kita kembali ke menu sisipkan. Jadi masih di menu halaman komponen resistor yang aktif ya teman-teman. Nah, klik sisipkan, lalu tambahkan kotak teks. Nah, seperti ini. Saya akan buat judulnya dulu. Ini judulnya adalah komponen. Karena ini merupakan judul, maka settingan teksnya saya akan pilih judul. Nah, seperti ini.
akan coba diketengahkan. Oke, bagian judul sudah kita buat. Nah, lalu berikutnya kita buat topik-topik subbabnya. Nah, misalkan saya akan buat yang pertama mungkin bagian A, kita berikan nama pendahuluan. Kemudian di bagian keduanya kita tambahkan lagi kotak teks. Nah, ini yang B. Misalkan materi. Baik, yang bagian A kita ganti ya menjadi tujuan. Nah, tujuan pembelajaran. Kemudian yang ke C atau yang ketiga kita tambahkan lagi C. Ini akan diisi dengan kuis. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 topik ya. Ada tujuan, ada materi, ada kuis. Ini jika susunannya tidak teratur, teman-teman bisa pindahkan saja. Klik di bagian pas menu yang ada titik ini, klik tahan, kemudian tarik ke atas. Nah, seperti itu. Maka sekarang sudah ada 3 subjudul. Nah, 3 subjudul ini teksnya masih normal, maka baiknya diganti saja menjadi subjudul. Nah, seperti ini. Saya ganti menjadi subjudul. Oke, ini menjadi subjudul. Nah, teman-teman, berikutnya untuk tujuan, jadi teman-teman bisa isi dengan kotak teks lagi di sini. Nah, kotak teks, maka teman-teman bisa mulai mengetikkan tujuannya. Tujuan yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nanti silahkan menyesuaikan. Ini bisa tarik kembali ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita isi bagian materi. Maka lakukan hal yang sama seperti tadi. Pilih kotak teks, kemudian sampaikan materinya. Misalkan seperti itu, ada 1 paragraf. Nah, teman-teman juga bisa menyematkan video di tengah-tengah ini. Misalkan saya akan coba ambil videonya dari laman YouTube. Nah, teman-teman masih menggunakan menu sisipkan, kemudian cari di YouTube. Nah, kita akan cari topik tentang resistor. Nah, seperti itu. Jika sudah menemukan, nah, kita bisa klik di sini, kemudian pilih. Nah, maka sekarang kita sudah punya konten dalam bentuk video. Boleh diketengahkan juga jika dirasa tidak simetris. Nah, ini udah di tengah. Nah, jadi kita sudah punya materi yang ada teksnya juga videonya. Urutannya bisa kita rubah ya, teman-teman. Jadi kalau ini tidak sesuai, ya kita pindahkan topik materinya ke atas seperti ini. Nah, jadi sudah ada tujuan, ada materi, kemudian ada juga kuis. Ya. Nah, untuk kuisnya teman-teman bisa menyisipkan kuis yang sudah dibuat dari atau menggunakan Google Formulir. Nah, seperti ini. Atau kalau akan buat sendiri juga boleh di sini menggunakan Google Formulir. Atau kalau sudah punya, teman-teman klik saja Drive di sini. Kita cari, telusur, kemudian pilih jenis filenya. Nah, pilih yang tipenya formulir. Nah, di sini sudah ada formulir. Jadi teman-teman sudah bisa memilih kira-kira kuisnya yang mana. Nah, ini contoh nih. Saya akan coba pilih kuis yang satu ini, kemudian sisipkan. Nah, maka sekarang sudah lengkap nih topiknya atau posting blognya. Nah, jadi sudah ada tujuan, sudah ada materi, juga sudah ada kuis. Tinggal yang terakhir dipublikasikan. Jadi pada tombol di kanan atas, teman-teman klik publikasikan. Sampai di sini, klik kembali publikasikan. Nah, sekarang sudah dipublikasikan. Jadi kita bisa lihat bagaimana tampilannya. Coba kita gunakan plat hijau. Nah, seperti ini. Jadi ada tujuan, materi, kemudian ada kuis, dan ada kuisnya ya. Nanti kalau pengunjung akan kembali ke halaman awal, mereka cukup mengklik bagian my profile ini, nanti akan kembali ke halaman depan. Nah, ketika akan membuka posting artikel, maka mereka harus mengklik blog.
Tapi masalahnya tepat di bagian blog ini masih kosong, tidak ada link yang menuju pada bagian artikel tadi. Nah, maka yang terakhir yang perlu kita sempurnakan adalah menambahkan link pada bagian blog yang ini. Nah, saya akan coba buat satu linknya itu ada gambarnya juga ada teksnya. Nah, maka saya akan menggunakan fitur ini, fitur gambar. Oke, kita tambahkan, ini ada 2 gambar. Saya akan pilih dulu gambarnya. Ini pilih gambar, kita akan coba searching di laman Google ya. Nah, kita gunakan fitur Google penelusuran. Kita cari gambar resistor. Oke, kita lengkapi dengan kata komponen. Nah, sudah ada ya. Oke, misalkan saya akan coba pilih gambarnya yang ini saja. Sisipkan. Nah, sekarang kita sudah punya bagian gambar di sini. Tinggal kita ketik judul. Judulnya adalah komponen resistor. Oke. Nah, di bagian bawah kita klik more, lalu kita blok more-nya atau selanjutnya atau selengkapnya. Lalu kita blok seperti ini dan sisipkan link. Klik menu sisipkan link, lalu arahkan ke komponen resistor. Terapkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti ada judul dari artikelnya, juga ada link untuk menuju ke lokasi artikel yang sudah kita buat. Oke, kalau diklik, nah maka ini hasilnya. Kalau kembali ke semula, maka dia akan kembali ke halaman awal. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya, teman-teman bisa klik like dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.